kembali menyaksikan Kampus Corner. Udinus rutin cetak wirausahawan muda. Oke, Maniken, kita lanjutkan nih. Kalau menurut Maniken nih dengan Jamu Buranti, kemudian usahanya Mas Bagas ini, Insight Aura ini gimana nih? Yang mana alumni Udinus, masih mahasiswa Udinus gitu? Iya, betul. Berarti mereka berdua ini mahasiswa yang keren-keren banget nih. Betul. Karena ya memang waktu kuliah juga mendapatkan ilmu tentang berwirausaha juga, dan ternyata bisa diimplementasikan gitu waktu ya? mereka sudah lulus kayak gitu, dan membantu mungkin lingkungan sekitar atau teman-teman yang membutuhkan pekerjaan gitu. Bukti nyata gitu ya, Maniken, Betul ya? sekali. Oke, bukti nyata. Oke, walaupun ini dulu dari di prodi apa nih, Mas Bagas? Saya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke, kalau Agnes Kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat. Iya. Ini beda prodi ya berarti, Iya. tapi mereka dapat semua ya Dapat untuk ilmu semua. kewirausahanya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Maniken, lanjut nih di jalur PMDK nih tadi, PMDK. Kalau keuntungan dari jalur PMDK sendiri ini apa sih, Maniken? Oke, jadi kalau keuntungan buat teman-teman semuanya yang mendaftar di jalur PMDK 3 itu, yang pertama mereka bisa mendapatkan fasilitas potongan USPI gitu. Potongan USPI seperti potongan uang gedung kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti bisa dapat fasilitas bebas tes juga gitu. Jadi mereka enak, udah daftar tinggal pakai rapot aja, nggak perlu pakai tes, dan dapat potongan uang gedung itu tadi, seperti itu. Enaknya enak banget ya. Enak banget loh. pastinya. Tanpa tes loh jalurnya Iya, ya. Kayak betul, cukup tanpa tes. pakai rapot ataupun tadi pakai piagam ya bagi yang Piagam, punya iya, gitu ya. kalau ada. Bisa Betul. dapat potongan uang gedung kayak gitu ya. Bebas tes, Kapan lagi enak bebas banget. tes, kayaknya enak banget gitu. Iya, Oke. betul. Baik, ini untuk PMDK ini kan tadi udah di tahap ketiga ya, Maniken ya. Iya. Untuk tahap ketiga ini dibuka sampai kapan? Oke, jadi untuk tahap ketiga ini kami sudah buka sekitar bulan Februari kemarin. Oke, Cuman untuk penutupannya sendiri kami tanggal 2 April. 2 April berarti Iya, betul. nggak lama lagi ya, 2 mingguan Iya, lagi kurang ya. setengah bulan lagi lah Setengah sekitar. bulan lagi loh, bentar lagi. Ini ada rencana untuk memperpanjang jalur PMDK tahap 3 nggak, Maniken? Oke, jadi kalau untuk perpanjangan sendiri kami memang belum ada keputusan ya. Nanti juga melihat dari animo teman-teman semuanya seperti apa. Jadi untuk saat ini masih yang PMDK 3 gitu yang terakhir. Oke, Kayak jadi gitu. belum tahu ya kan Iya, diperpanjang masih belum apa ada enggak ya. Jadi keputusannya. mendingan buruan daftar aja Betul, lah ya. betul Kan masih sekali. sampai 2 April ya? Iya, masih sampai Masih 2 sampai April. 2 April, 2 minggu lagi gitu. Oke. Iya. Mas Bagas nih, Mas Bagas gimana sih langkah nih dan juga strategi dari Mas Bagas sendiri nih dan tim nih pastinya agar dapat dipercaya masyarakat gitu. Mungkin dulu waktu awal berdirinya usaha ini gitu ya di tahun 2019 tuh gimana sih biar mendapatkan hati masyarakat gitu, biar oke dipercayakan baru pertama nih awal ya kan orang belum tahu gitu, gimana tuh Mas? Pertama dari pendekatan ke calon klien atau klien itu sebisa mungkin tuh kita kayak ngobrol biasa, mungkin kayak kita tuh temen gitu, memposisikan kita sebagai teman bukan sebagai pekerja gitu. Jadi dengan begitu nanti klien juga pertama komunikasinya enak, nyaman juga. Sehabis nyaman itu pasti mereka bakal percaya sih sama kita. Terus yang kedua itu kualitas. Jadi kalau di kita lebih mentingin kualitas gitu, bukan harga. Oke. Jadi kan mungkin banyak di luar mungkin ya, mungkin banyak yang vendor-vendor dia jualnya murah banget, tapi mereka ngasih kualitasnya juga kurang gitu. Nah kalau di kita juga nerima konsultasi, jadi kita nanti bakal kepasin kliennya itu pengennya apa. Jadi pengennya gimana, jadi kita nanti rank, jadi jadi nanti kita bisa rank harganya pas, sama-sama enak gitu. Oke, bisa didiskusikan dulu gitu bisa. Ya, ngobrolnya enak, terus juga sama klien itu udah kayak temen, udah kayak keluarga, jadi mereka ngobrolnya nyaman gitu ya. Enak, iya. Nyaman, oke, seperti itu, dan pastinya kualitasnya ya diutamakan. Oke, jadi dengan seperti itu masyarakat otomatis akan percaya sendiri gitu ya? Percaya sendiri sih. Oke, baik. Nah, kalau kesulitan nih yang dialami saat membangun usaha itu apa? Kesulitannya ada di itu sih, kalau kita tinggal di Semarang atau Jawa Tengah khususnya, itu kan ada yang namanya bulan suro, ada yang namanya puasa juga kan. Itu
kita bakal sepi, susahnya di situ. Oke. Jadi kita bakal muter otak ini gimana caranya kita bisa ngasilin duit, kita bisa bayar orang gitu. Oke, jadi Kita harus ada mikir. ininya ya, ada Ada waktu-waktunya gitu ada ya. waktu-waktunya yang Kayak- dimana kita juga ikut puasa di situ. Oke, jadi bulan puasa ikut puasa Ikut gitu ya. puasa. Nah itu ke solusinya gimana tuh, Mas Bagas? Solusinya Kalau- kita bakal kencengin di promosi kayak di IG Ads gitu. Kita kencengin di promosi. Soalnya habis puasa itu kan ada Syawal. Syawal itu kalau di Jawa Tengah ramai sekali. Oke, malah Orang nikah. Malah ramai gitu ya ya. wedding Makanya ya. kita kencengin promosi di bulan puasa itu, apalagi di akhir-akhir. Terus dengan income-nya kita bakal manfaatin kayak produk. Terus biasanya kan kalau puasa ada buka bersama dan mereka Oke. butuh foto. Oke, bener-bener. Di situ. Dialihkan ke situ ya. Iya. Berarti ini jasa foto dan video tidak hanya di wedding Tidak ada saja, di- tapi iya. juga bisa di produk juga kayak gitu ya. Iya. Oke, good banget. Tadi juga puasa kan suruh puasa dulu karena Iya. persiapan. Habis itu lebaran kan banyak Habis itu lebaran pernikahan nih banyak, Mas ya. iya. Jadinya puasa dulu, siap-siap dulu Iya. gitu ya. Oke. Baik, seperti itu. Kalau Agnes nih dari Jamu Buranti nih, ini varian jamunya tuh ada apa aja sih kalau di Jamu Buranti? Kalau dari Jamu Buranti variannya cukup lengkap Kak. Ada beras kencur, kunyit asem, jahe merah, gula asem, temulawak, kunyit asem siri, jahe merah susu, JKT. Iya, JKT. Banyak ya? Banyak. Pekelinu, temulawak, ujahan, sawanan. Berapa total? Ada berapa varian totalnya? Kira-kira 15-an. 15 Dan itu ya? bisa made by request, bisa dicampur. Oh, bisa dicampur juga berry Iya, request gitu beras ya? kencur, jahe, tergantung peminatan dari konsumen sendiri. Oke, ini berarti disebutnya jamu racikan gitu. Iya, betul. Jamu racikan. Oke, ini yang membedakan Jamu Buranti dengan jamu-jamu yang lain apa sih? Kalau dari pertama itu tampilan dari kemasannya lebih higienis ya Kak. Oke. Terus jamunya lebih kerasa pon-ponnya, nggak encer. Oke, kental Kalau- ya, iya, terasa betul. ya rempah-rempahnya gitu ya. Sama kemudahan membeli sih Kak. Dari pemasaran online bisa Oke, pesan di bisa Shopee Food, dipesan GoFood. dari rumah ya? Iya, dari ojol. Tapi kalau datang langsung juga bisa nggak? Kalau Bisa, mau- bisa. Bisa banget ya? Bisa banget. Bisa banget. Kalau datang langsung di mana? Di rumah produksi, Rumah produksinya home alamatnya industry. di mana? di Taman Semeru 2 Karangrejo. Oke, di Karangrejo Iya. ya. Oke, Gajah tapi- Mungkur. Oh, Gajah Mungkur. Oke, berarti dekat lah ya. Iya, Dekat ya, tergantung siapa yang beli dari mana dulu sih ya. Tapi kalau dari rumah saya tengah dekat. kota. Oh iya, di tengah kota gitu, Iya, strategis. tengah kota. Tapi kebanyakan lebih banyak yang beli langsung atau yang via ini. Sama-sama banyak sih Kak, soalnya dari dititipkan di mitra juga, di mitra usaha, di offline juga ada, terus sering ikut bazar-bazar di kelurahan juga bisa. Lalu di online ojol itu juga peminatnya juga banyak karena banyak promo-promonya juga. Oke, bener, apalagi di tengah pandemi ya, kayaknya pas banget gitu loh. Oke, nah ini kalau dilihat dari segi kesehatannya nih Agnes, yang menjadi keuntungan jamu racikan Buranti itu apa? Kalau dari segi kesehatan sih di masa pandemi ini sangat peluangnya besar ya kalau jamu Buranti ini. Kebanyakan kalau konsumen itu mencari yang sesuai dengan khasiatnya begitu. Kalau misalkan melancar haid, yaitu kunyit asem bisa. Oke. Kalau selama isoman itu jamu yang cocok tuh empon-empon JKT. Jadi ada jahe, kunyit asem, temulawak gitu. Oke. Kalau untuk yang mempelancar ASI juga ada, itu wejahan, sawanan juga bisa. Oke, banyak ya berarti ya? Iya, sesuai Ada dengan yang- khasiat-khasiatnya. semua sesuai gitu loh, kayak tadi yang buat isoman pun ada gitu, ada. bisa apa tadi JKT. JKT ya, kayak ini ya. Oh, bukan ya, bukan, beda ini jahe, Kunyit asem, kunyit asem, temulawak. temulawak kayak gitu. Terus tadi banyak khasiatnya berarti ya dari segi kesehatan pastinya oke banget lah ya, bisa untuk semuanya gitu. Oke. Baik, Mbak Niken, kembali ke jalur PMDK nih Mbak Niken. Oke, boleh. Ini mungkin tadi udah ada yang mulai mau nyatet nih. Iya. Dokumen apa aja sih yang harus disiapkan kalau mau daftar di jalur PMDK ini? Oke, jadi kalau mau mendaftar di jalur PMDK ini, yang harus disiapkan adalah fotokopi rapot, itu yang pertama, rata-rata minimalnya 8 tiap semesternya, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah
nanti biaya formulirnya sebesar 100.000 gitu. Kemudian kalau mereka juga punya sertifikat kejuaraan, piagam, itu juga bisa dilampirkan juga karena bisa menambah poin untuk potongan USP-nya itu Oh, tadi. itu tadi ya potongan uang gedungnya Uang ya. gedung, betul. Oke, Seperti itu. baik. Nah, ini kalau apakah ada syarat khusus nih Mbak Niken untuk mahasiswa yang khususnya mendaftar mungkin di prodi tertentu gitu? Apakah ada yang mensyaratkan khusus gitu di prodi tertentu? Oke. Ada? Ada. Ada, oke, nanti jangan di-spill dulu Oke. karena ada yang mau lewat dulu gitu. Oke. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.